Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan dari program Shiny kita kemarin. Kalau kemarin kita sudah punya program upload data, sekarang kita coba tambahkan fitur untuk membuat suatu plot dari data yang kita upload. Langkah pertama, kita paste dulu, kita gandakan project upload data yang kita punya. Caranya kita centang di sini, kemudian klik more, kemudian pilih copy, kemudian kalian tulis nama hasil kopiannya, misalnya plot data. Kemudian klik OK. Kemudian kalian masuk folder yang sudah hasil duplikat tadi. Buka apps.r-nya. Nah, ini yang kemarin kalian buat di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan modif dengan menambahkan fitur-fitur menambahkan suatu fitur untuk pembuatan plot. Oke, langkah pertama kita coba modifikasi di bagian setbar panel. Di bagian ini button. Untuk itu kita tambahkan tag $HR. Kita kasih jeda dulu. Kemudian kita coba untuk membuat fitur untuk memilih variabel yang akan kita gunakan nantinya di plot. Caranya kita tulis select input dalam kurung, misalnya kita buat namanya xcol. Kemudian di sini kita tulis x, variabel x, lalu kemudian kita kosongi. Kita buat lagi selected input. Di sini kita namakan jcol. Kemudian kita keluarkan nama berupa variabel y. Oke, seperti ini. Ini ada spasi atau enggak masalah. Kemudian kita kasih seperti ini, kosongan. Kemudian select. Nah, untuk default yang select kita buat kosongan dulu. Oke. Kemudian di main panel kita tambahkan satu konten, yaitu plot output. Kita namakan dengan di sini kita rubah. Kalau di sini adalah contents, kita buat di sini konten 1, di sini konten 2. Oke, seperti itu. Nah, untuk bagian UI kita cek dulu, kita run.
Oke, akan ada menu seperti ini. Nanti kita bisa men-select data-data yang ada, variabel-variabel yang ada di file yang kita upload. Sekarang kita coba dulu untuk mengisi servernya. Nah, di bagian server ini ada banyak hal yang akan kita modif. Pertama, untuk functionnya, kita nggak cuma cukup input dan output, tapi kita menambahkan sebuah sesi. Jadi di sini kita tulis session. Kemudian, nah ini ada perlombaan yang banyak di bagian dalamnya ini. Oke. Sekarang kita atur dulu di bagian data. Data aku buat reaktif. Kemudian bagian yang ada di sini itu aku taruh di data. Dari sini berarti sebentar. Ini penutupnya itu ini punyanya else. Oke. Oke, kita paste di bagian sini. Terus datanya nggak cukup nanti. Kita nggak akan menggunakan head, jadi kita hilangkan saja menu head-nya, sehingga nanti tinggal ini. Sebentar, ada yang salah seperti ini. Oke, di sini return-nya tak taruh seperti ini. Jadi yang nanti yang keluar adalah datanya. Untuk head-nya kita hilangkan dulu radio button-nya di bagian ini. Oke, data nanti keluar, terus bawahnya keluar plot. Berarti ini bagian data sudah selesai. Sekarang ini apa ini? Content render. Oke. Nah, di bagian output content render ini kita tulis dengan data seperti ini. Kemudian kita masukkan bagian plotnya. Misalnya di sini agak ringkas seperti ini. Oke. Di bagian ini kita tulis output dolar. Oh ya, tadi kontennya ini berarti kita namakan konten 1. Terus di sini output dolar konten. Sebentar. Ada yang salah sepertinya. Konten 1. Ini punyanya. Oke, benar, itu benar. Oke. Berarti benar di sini. Output dolar konten 2 sama dengan kita mau render plot. Kita pilih render plot seperti ini.
Kemudian kita kasih kurung kurawal. Nah, isinya apa saja? Kita tinggal membuat sebuah variabel baru, misalnya X. X sama dengan data yang kita punya tadi. Lalu kita isi dengan sebentar, sepertinya ada yang kelupaan. Untuk bagian ini, setelah datanya dibaca, maka dia itu sebentar. Oh ya, kita perlu tambahkan di bagian ini berupa update dulu agar nanti keluar di kotaknya isi dari masing-masing kolomnya. Kita buat update select input. Nah, ini kenapa kok kita butuh sesi tadi. Kita gunakan session. Oke, session input ID. Kita isi dengan xcall. Kemudian label. Kita buat variabel X dengan choice dari isi-isinya itu name dari df ini yang sudah diambil tadi, df, kemudian kita buat selected name df. Oke, ini untuk yang X-nya. Sekarang kita perlu untuk yang Y-nya. Sehingga kita buat yang sama, tapi untuk Y. Oke, seperti ini. Ini tetap session input kolom. Nah, di sini kita ganti Y-call. Sedangkan labelnya di sini kita ganti variabel Y. Choice-nya tetap nama name dari df. Select name-nya kita ganti agar nanti agak beda dikit. Basic-nya kita buat 2. Kalau itu yang tadi yang pertama yang kepilih. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Untuk yang plotnya, jadi data tadi, hasil keseluruhan tadi, kita bisa ambil bagian dari input $xcall. Sedangkan selanjutnya kita buat input $ycall. Oke. Selanjutnya kita coba lakukan plot untuk X tadi. Plot X. Kita simpan. Kita coba jalankan. Oke. Kita coba load data. Monggo silakan kalian buat dulu datanya. Misalnya di sini data pelatihan. Karena di sini pakai tab, maka di sini separatornya aku ganti dengan tab dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa memilih variabelnya yang mau kita gunakan. Misalnya di sini aku pakai
X1 dengan X21 misalnya. Nah, maka hasil plotnya dapat dilihat di bawah ini. Kemudian misalnya aku mau ganti X21. Nah, ini sudah berubah jadi X21 secara otomatis. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Silahkan mencoba. Kalau ada error nanti mohon dihubungi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.